Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ratna Kumalasari dengan nomor mahasiswa 311-2011066 dari kelas Industri Betamindo. Saya akan presentasikan jawaban dari tugas 9 mata kuliah perpajakan. Tugas 9 maksudnya investasi, sekuritas, aset tetap, dan aset tak berwujud. PT Aya Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan perhitungan pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk data aset tetapnya, lemari, tanggal perolehannya 1 Februari 2020, untuk nilainya sendiri 56 juta, tergolong kelompok 1. Nomor 2, motor, tanggal perolehannya 2 April 2019, nilai perolehannya 192 juta, tergolong kelompok 2. Yang ketiga, mobil, tanggal perolehannya 3 Agustus 2018, untuk nilainya perolehan 2.250.000.000, tergolong dalam kelompok 2. Yang nomor 4, gedung manajemen, tanggal perolehannya 1 Desember 2010. Untuk nilai perolehannya 1.350.000.000. Untuk kelompoknya sendiri permanen. Yang nomor 5, gudang, tanggal perolehannya 1 Maret 2015, nilai perolehannya 500 juta. Untuk kelompoknya sendiri permanen. Data transaksi bulan Desember 2021, yakni sebagai berikut. Tanggal 26 membeli secara tunai saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham. Harga per lembarnya Rp1.500. Tanggal 27 menerima bunga obligasi dari PT XYZ sebesar 15.500.000. Tanggal 28 menjual saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp2.000. Tanggal 29 menerima dividen tunai dari PT YYY sebesar 150 juta. Tanggal 31 hitung penyusutan aset tetap perusahaan kemudian catat ke dalam jurnal. Berikut jawabannya. Yang pertama, membeli secara tunai saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan per lembarnya Rp1.500. Untuk akunnya sahamnya didebit 2.250.000, kasnya dikredit 2.250.000. Yang kedua, menerima bunga obligasi dari PT XYZ sebesar 15.500.000. Untuk akunnya, kasnya didebit 13.950.000, PPh pasal 4 ayat 2-nya 1.550.000, didebit, bunga obligasinya dikredit 15.500.000. Selanjutnya, menjual saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp2.000. Untuk harga per sahamnya 1.500 dikali 2.000 sama dengan 3 juta. Laba rugi penjualan sahamnya 3 juta dikurangi 15.500.000 sama dengan 2.225.000. Untuk akunnya sendiri, kasnya didebit 3 juta, sahamnya dikredit 2.225.000, laba penjualannya dikredit 775.000. Selanjutnya, menerima dividen tunai dari PT YYY sebesar 150 juta. Untuk akunnya sendiri, kasnya didebit 150 juta, penghasil dividennya dikredit 150 juta. Selanjutnya, hitung penyusutan aset tetap perusahaan kemudian cetak ke dalam jurnal. Untuk kelompok harta berwujud, bukan bangunan, yakni lemari, motor, mobil. Untuk lemari 56 juta, masa manfaatnya 4 tahun, tarifnya 25%.
Jadi perolehannya sama dengan 14 juta. Untuk motor 192 juta, masa manfaatnya 8 tahun, tarifnya 12,5%, untuk perolehannya sama dengan 24 juta. Mobil 2.250 juta, masa manfaatnya 8 tahun, tarifnya 12,5%, perolehannya 281.250 rupiah. Selanjutnya gedung manajemen 1.350 juta, masa manfaatnya 20 tahun, tarifnya 5%, sehingga mendapatkan perolehan 67.500 rupiah. Kemudian gudang 500 juta, masa manfaatnya 20 tahun dengan tarif 5%, jadi perolehannya sama dengan 25 juta. Total dari semua 5 aset tersebut adalah 411.750.000. Untuk akunnya sendiri, beban penyusutan aset tetap di debit 411.750.000. Akumulasi penyusutan di kredit 411.750.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.